panas bisa mengganas. Sopa panas, jangan cemas. Sopa panas, jangan lemas. Oh, di sopa panas. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Sudarsono dalam podcast Sofa Panas dipersembahkan oleh KSP atau Krakatau Sarana Properti. Nah, untuk kali ini saya sendirian nih. Biasanya ada Big Bro tuh, Chef Haryo, tapi nggak tahu dia kemana, belum datang. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Kita doakan aja beliau selamat-selamat aja. Oke. Nah, sebelum saya mulai dengan narasumber, seperti biasa nih, teman saya kayaknya mau istirahat dulu. Lo mau terus atau mau istirahat? Mau tidur bentar. Enak aja tidur. Lama juga nggak apa-apa. nanti bingung akhirnya. Istirahat dulu. Mau istirahat? Sambil ngopi. Sambil ngopi. Jangan-jangan ngopinya lo udah hitam. Oke. Gitu dulu, Pak. Siap. Bro, ntar Terima balik kasih. lagi ya. Thanks bro. Siap. Oke. Kalau nggak ada lo nggak rame nih. Ya, betul. biasa. Terima kasih. Oke. Nah, Baik. narasumber saya agak beda nih. Kalau biasanya di root PT, manajer PT, Wali kota. ya kan. Ini ketua koperasi dari, saya baca dulu bentar. Ketua koperasi karyawan sejahtera bersama. Tentunya ada kaitan juga dengan KSP, Krakatau Sarana Properti. Ya. Langsung aja kepada Bapak Suharno. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Ari. Kita Sehat pas Pak Ari. dulu, pas dulu. Alhamdulillah. Udah pensiun Kelihatannya- dari Angkatan Darat ya? Kenapa? Pensiun dari Angkatan Darat kan? Alhamdulillah pensiun sih belum Pak. Saya punya teman dulu. PNBP. Saya punya teman Maijen Suharno Angkatan Darat. Saya pikir Bapak nggak tahu orang lain yang datang ke ketua koperasi. Jadi nama saya ini terinspirasi dari presiden pertama dan kedua, Soekarno dan Soeharto. Wih, keren jadi ambil amat. Soeharno, gitu kan? Bagus juga ngarangnya, Pak. Itu bener juga ya? Ya kan? Wah, berat ya. mungkin orang tua saya mungkin seperti itu. Bisa aja, bisa jadi. Boleh. Itu apa namanya? Idenya bagus kalau bisa begitu. Iya. Ya kan? Pak Suharno udah berapa tahun Pak bergabung di KSP? Saya di KSP dari tahun 2000. Tahun Dulu 2000. Kiek. Atau masih Kiek? Dulu Atau masih Kiek, ya? tahun 2000 masuk gitu kan. Ya sekarang KSP, ikut KSP. Oke. Begitu gabung di KSP langsung pegang koperasi gitu? Enggak juga. Jadi saya pegang koperasi baru 3 tahun yang lalu. Jadi ini saya sudah menjadi ketua koperasi ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun jadi Udah berjalan 3 tahun, mulai tahun berapa tuh Pak? Dari tahun 2019. Sedangkan koperasi mulai tahun? 2000. Koperasi 2000. mulai tahun 2000. Ya. Oh jadi udah ganti berapa kali ya? Iya betul. Karena satu periode kepengurusan itu per 3 tahun Pak. Satu periode 3 tahun. Iya. Bapak yang berapa nih? Saya berarti yang ke-6 ya. Yang ke-6. Pengurus yang ke-6 ya. 6 kali 3 kan 18 ya. Sekarang koperasi kan udah 20 tahunan gitu ya. Sama-sama presiden kita dong nggak ya? Presiden yang mana dulu nih? Banyak presiden nih. Yang sekarang? Yang sekarang ke berapa tuh? Yang sekarang ke-6 ya? Oh iya bener Iya ya. sama ya. Yang ke-6 bener. Gaya juga nih. Nama dari 2 presiden. Betul. Kemudian menjabat ketua koperasi Yang ke-6. yang ke-6. Sama presiden. Wah gaya juga nih Bapak nih. Ya, Pak Suharno. cocok homologi lah gitu. Kita bicaranya suka lebay juga nih. Kita santai kan bicaranya kan? Iya, iya. Oke, Pak, siap. Ini hari nggak gitu sibuk ya? Iya, sibuk relatif Pak. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol. nih. Boleh, justru karena kesibukan itu. Saya tadi tidak begitu problem. diinfo oleh teman-teman narasumbernya ketua koperasi, pas nih. Emang saya pengen ngobrol soal koperasi sebenarnya. Iya. Itu setahu saya di Indonesia masyarakat kita gitu ya, belum koperasi minded deh. Betul. Kayaknya gimana gitu Pak koperasi. Betul nggak, Pak? Iya, ada betulnya juga. Ada betulnya, ada enggaknya juga. Nah, kenapa saya bilang ada betulnya? Karena memang koperasi ini adalah sudah sifatnya sudah mendarah daging juga bisa dikatakan seperti itu karena sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia itu gotong royongan. Gotong royongan gitu kan. Kenapa saya katakan belum juga? Karena memang
sebagian kecil lah gitu kan ya. Masyarakat itu belum mengerti banget apa itu koperasi gitu Belum loh. aware ya? Belum aware. Makanya masalah minded dan tidak minded sebenarnya relatif tadi saya bilang gitu kan ya. Tapi kalau sudah mengerti akan peran dan fungsinya koperasi, pasti masyarakat saya yakin Apa mereka itu Pak? akan Apa itu sebabnya kok bisa belum minded dengan koperasi? Karena banyak hal juga yang ke masyarakat kita susah untuk cepat menerima gitu ya, seperti asuransi itu juga gitu. Nah, sekarang koperasi, padahal Bapak koperasi kan Bung Hatta. Ya, betul. Proklamator ya. Itu udah lama banget kan beliau Betul. itu kan. Terus koperasi itu kan sebetulnya sebagai implementasi daripada spirit kehidupan berbangsa bernegara kan, Ya. kegotong royongan gitu Betul. kan. Itu keren banget loh. Ya. Iya kan? Kenapa Pak sebabnya? Jadi ada beberapa faktor mungkin ya. Yang pertama memang tadi kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang koperasi gitu. Yang pertama, yang kedua ya kita tidak bisa tutup mata lah dari ada beberapa kasus koperasi yang mungkin tanda petik itu ada Negatif, kecurangan, negatif dan segala macam. Jadi kan anggapan orang terhadap koperasi kan jadi negatif Pak, gitu kan ya. Itu mungkin yang kedua. Nah, ya. sebentar Pak, saya potong nih. Kenapa kok ada orang berpikir koperasi negatif? Ada apa di koperasi? Jadi Nah, nggak bisa ngomong nih. sebenarnya mikir dulu. Itu yang saya bilang sofanya panas. Ini sofa panas Pak. Hati-hati Pak. Ini baru merasakan sofa panas saya ini sekarang ini. Jadi memang sebenarnya yang namanya koperasi itu filosofinya tidak boleh bangkrut. Yang namanya kenapa tidak boleh bangkrut? Karena memang dari anggota untuk anggota. Koperasi bangkrut jika sudah tidak ada anggota, itu bangkrut. Makanya tadi dengan yang adanya penilaian negatif dan segala macam, karena memang koperasi itu hitam, birunya, putihnya koperasi itu memang tergantung pengurus. Dalam artian apa? Pengurus di situ memang memegang kekuasaan untuk operasional, ya kan? Untuk operasional. Memang di saat yang sama ada pengawas. Peran pengawas memang ya bisa dikatakan di belakang layar lah gitu kalau pengawas lah. Kalau di perusahaan mungkin komisarisnya lah atau apa gitu kan. Nah, yang menjalankan operasional, bisnis, usaha, kegiatan koperasi langsung di pengurus, gitu kan. Nah, Pak Soeharno sudah berapa tahun jadi ketua koperasi di Krakatau Group ini atau di KSP lah? Di KSP ini hampir 3 tahun. Ah, kok bisa kepilih Pak? Yang milih siapa itu? Yang milih anggota. Kenapa bisa terpilih? Saya juga nggak tahu. Kenapa bisa terpilih gitu kan ya? Atau mungkin karena saya orangnya gacor gitu kan ya? Berarti Bapak orangnya oke nih, orangnya oke pasti. Kan kepilih jadi ketua koperasi nggak gampang juga loh. Ya karena dia pemilihan, betul. Iya kan? Gampang susah. Enggak, ya sampaikan gampang susah. Kenapa gitu kan ya? Yang milih kan teman-teman kita sendiri, gampangnya gitu kan. Satu itu Pak, teman-teman sendiri yang milih. Kedua, milih ketua koperasi, sementara di lain pihak isu-isu koperasi ada yang negatif kan? Betul. Berarti nggak gampang juga cari sosok siapa jadi ketua gitu ya? Iya, tidak dipungkiri Pak Pak Ari ya, Pak Ari, tidak dipungkiri memang banyak sekarang apalagi ya yang deket-deket kita lah gitu kan, banyak koperasi yang tadi tanda petik itu yang lembut gitu ya. Nah, iya. Nah, itulah untuk membangkitkan, untuk mengembalikan nama koperasi lagi itu yang nggak ada yang tahu nih lembut nih. Oh gitu, siap. Boleh saya izin dulu minum dong. Mau minum? Iya. Udah bilang-bilang loh Pak. Oh gitu. Saya lihat dulu ada airnya. Oh ada. Saya nggak usah bilang lah gitu kan ya. Mari kita minum. Mau minum? Yes. Nah, oke. Kena mata nih. Waduh, kayak Sri Mulat nih. Waduh. Bapak orangnya seneng guyon juga ya. Asik Kalau nih. saya orangnya loh Bang, orangnya Mungkin karena itu jadi ketua koperasi ya? Kenapa? Mungkin karena itu jadi ketua koperasi. Nah itu dia. Anggota dibawa guyonnya semuanya. Ya kan? Jadi saya bikin anggota itu supaya nggak stres gitu kan ya. Berawal dia apa gitu kan. Nah kalau sekarang pemimpinnya aja nggak senyum gitu kan ya. Ke anggotanya juga nanti kan nggak ada senyum juga gitu kan. Nah berapa sih anggotanya koperasi yang ada di Krakatau Sarana Properti? Saat ini anggotanya itu plus minus 500. Itu dari anggota karyawannya lebih dari itu Pak. Karyawan organik kita plus minus 250, yang outsourcing 250.
Jadi total anggota koperasi 500 tuh Pak. Karena kita juga Jadi semua udah masuk dong? sudah 96% karyawan KSI KSP sudah menjadi anggota koperasi. Plus ada anggota dari perusahaan yang masih grup KS di luar KSI KSP. Dan ada yang perusahaan afiliasi terus joint venture itu kita ada masuk ke situ. Berarti karyawan-karyawan di sini di KSP ya atau di KSI ya merasakan manfaatnya ada koperasi ya? Sangat merasakan manfaatnya. Mereka menikmati lah. Ini koperasi memberikan kemudahan dan dukungan kepada kesejahteraan mereka juga kan? Betul. Karena memang pada dasarnya kan koperasi itu kan mensejahterakan dan melayani anggota, Pak. Dengan spirit gotong royong Dengan tadi ya? spirit gotong royong, betul. Asasnya adalah asas gotong royong. Keren. Pak, kalau di KSP atau KSI, awal-awal susah nggak menyadarkan karyawan-karyawan yang ada di sini untuk ayo gak ikut koperasi gitu? Ya. Gaji lu dipotong tiap bulan buat koperasi nih, ayo ikut gitu kan? Biasanya enak aja lah gitu. Jadi saya juga bersyukur juga. Jadi teman-teman karyawan KSI, KSP yang dulunya GIEK gitu kan, pada saat awal pembentukan koperasi, mereka itu kesadaran tentang koperasi itu lumayan tinggi, Pak. Jadi kita tidak begitu tidak begitu susah nih, gitu kan, untuk membawa teman-teman ini bergabung di koperasi, gitu kan. Karena mungkin ya dari tingkat pendidikan tingkat pendidikan kan kita minimal banyak kan SMA lah, SMA itu kan sudah mengerti gitu lah, gitu kan, ya udah mengerti tentang koperasi. Dan mereka tahu nih, oh iya ada koperasi nih, pasti nanti ada kemudahan-kemudahan yang bisa saya dapatkan. Nggak gitu sulit kan. ya? Nggak sulit. Pemahaman koperasi di sini ya? Koperasi. Saya punya pengalaman Pak. Kebetulan saya saat ini kan menjadi Wakil Ketua Umum Dekopinda Kota Cilegon. Apa itu Pak? Dewan Koperasi Daerah Kota Cilegon. Oh ada? Ada, jadi kan Dekopin. Kayak asosiasi gitu ya? Ya, asosiasi. Kalau misalnya ke Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Kalau di provinsi Dekopin wilayah, kalau di kabupaten kota Dekopinda. Nah kebetulan saat ini 1 tahun terakhir ini sudah berjalan setahun lah ya. Saya menjadi Wakil Ketua Umum Dekopinda Kota Cilegon. Nah, dan memang yang paling susah untuk memberikan pemahaman koperasi ini memang terhadap masyarakat yang biasa bukan karyawan. Kalau karyawan itu mayoritas lebih mudah ya? Sudah lebih mudah Pak pemahaman untuk keoperasian. Dan komunikasinya juga lebih mudah ya? Gimana? Komunikasinya lebih mudah. Komunikasinya lebih mudah gitu kan. Memberikan pemahaman lebih gampang lah gitu kan ya. Nah, kalau yang koperasi yang Bapak pimpin nih sekarang, itu kan koperasinya Krakatau Sarana Properti. Betul. Sama KSI juga. Iya. KSI itu Krakatau Sarana Infrastruktur. Iya. Nah, itu gimana Pak ya? Apakah hanya untuk karyawan aja atau internal aja atau juga eksternal? Dari luar juga bisa jadi anggota koperasi? Iya. Jadi di kita itu keanggotaan koperasinya itu ada yang internal dan eksternal. Dalam artian internal dari KSI dan KSP, eksternalnya itu dari KS Group, afiliasi dan joint venture. Masih dalam grup. Saya pikir orang luar. Karena memang judulnya ini kan koperasi karyawan. Nah, koperasi karyawan anggotanya ya harus berstatus karyawan gitu kan ya. Tapi di saat yang sama koperasi kita juga mengakomodir UMKM yang ada di ring 1 kita. Bisa juga? Bisa juga. Saat ini kita ada beberapa UMKM yang sudah bekerja sama dengan koperasi kita. Mereka itu naruh barang jualan di koperasi kita, nanti kita bagi hasil konsinyasi gitu ya? Ya, konsinyasi seperti itu Pak. Itu boleh? Boleh. Tapi mereka bukan anggota koperasi kan? Bukan anggota koperasi, tapi mereka adalah ya itu tadi kerjasama. Memang kita gitu kan. Gitu. Jadi kita kan juga di samping kita berperan sebagai untuk mensejahterakan karyawan dan anggotanya, kita juga bisa berperan secara eksternal masyarakat juga gitu. Kalau di perusahaan ya CSR-nya lah seperti itulah. CSR-nya. Gitu kan. Ya CSR-nya gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi kita ada 10 UMKM lah yang sudah masuk Pak gitu. Bergabung kan. di. Iya, bergabung di koperasi kita. Jadi mereka konsinyasi semua. Konsinyasi. Apapun produknya. Apapun produknya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan anggota sendiri kalau misalnya dia punya usaha monggo gitu kan, kita tawarkan gitu kan. Taruh barangnya di koperasi gitu kan, nanti dikonsumsi sama anggota gitu kan untuk anggota juga nih. Boleh?
Itu setiap perusahaan punya aturan main sendiri atau memang sudah ada aturan umum untuk koperasi? Aturan umum koperasi sebenarnya kan kurang lebih seperti itu lah ya Pak ya, gitu kan. Tapi memang tergantung di sisi koperasi masing-masing gitu kan. Ya kalau contohnya Coursera lah. Coursera kebetulan membuka kesempatan untuk selebar-lebarnya untuk anggota untuk melakukan ayo kita usaha bareng nih gitu kan. Apa yang bisa kita gali gitu kan. Jadi semangat gotong royong itu luas ya? Luas banget, luas. Udah luas pakai banget lagi. Banget itu. Udah luas banget, coba bayangin aja Pak. Pak, ada stresnya nggak sih megang koperasi itu? Namanya manusia pasti ada stresnya. Gitu Udah gampang mendengar motong gaji doang. Jadi koperasi ini sekarang sudah menjadi kayak badan usaha lah ya gitu kan ya, kayak badan usaha gitu kan ya. Nah di dalam koperasi itu ada beberapa unit usaha gitu kan. Nah yang namanya beberapa unit usaha kan pasti ada naik turun dong, ya kan. Nah kita kadang-kadang stres kalau kita usaha lagi turun nih gitu kan, unit usaha lagi turun gitu kan. Tergantung induknya ya. Iya gitu kan ya, ada tergantung induknya juga ya gitu kan. Jadi saya contohkan Coursera lah. Coursera kan ada beberapa unit usaha nih. Ada Sinjam, ada Sinjam itu apa? Simpan pinjam. Oh, simpan pinjam. Oh, pantas ada pinjam. koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam kan sering dengar kan, gitu kan. Saya sering baca, sering dengar tuh. Oh, itu singkatannya Sinjam ya? Iya. Sinjam. Ya di Sinjam, kita bro. Sinjam tuh. Singkatannya Sinjam, simpan pinjam. Lu taunya pinjam doang, jamnya doang. Nah, jamnya doang jangan. Kalau sinya kemana nih gitu kan. Jadi ada sih. Terus ada jasa tenaga kerja outsourcing. Yang ketiga itu rental outsourcing bisa juga? Outsourcing saat ini kita sedang mengelola outsourcing untuk KSC dan KSP. Kalau ekspatriat orang asing gitu? Oh enggak, ekspatriat enggak. Nah, karena aturannya itu ada aturan khusus ya kalau untuk ekspatriat dan kita juga resikonya lebih gede lah kalau ekspatriat seperti Pak, itu gitu. Jangan marah nih Pak. Oh siap. Yang Bapak ceritakan tuh koperasi bagus-bagus banget gitu. Dan luas banget. Yeah. Jadi keren lah koperasi, gotong royong, spirit gotong royong. Emang cocok sebetulnya buat orang Indonesia ya. Yeah. Cocok. Cuman begini Pak, saya sering baca koran juga dulu, zamannya masih koran. Baca juga di medsos. Kok banyak koperasi-koperasi yang patah di tengah jalan. Yeah. Antara lain tanda kutip ya. Yeah. Ada korupsi di dalam. Ada ya banyak ketidakjelasan lah mengenai koperasi. Akhirnya karyawan marah, demo apa segala macam. Anggota nuntut kan, demo, betul. Itu berarti nggak safe juga Pak ya keberadaan koperasi itu? Nggak safe. Tadi yang saya bilang nggak safe itu memang koperasi. Saya ulangi lagi ya, warna koperasi itu ditentukan oleh pengurus koperasi Pak. Kenapa saya berikan ketiga gitu kan ya? Karena pengurus koperasi ini dia itu benar-benar memegang keputusan operasionalnya gitu kan ya. Bisa dikatakan full power lah gitu kan ya. Full power. Sebenarnya kan itu ada ada ketua pengurus, sekretaris pengurus dan bendahara pengurus. Keputusannya sebenarnya kolektif kolegial Pak. Tapi terkadang juga tidak menutup juga ada koperasi yang ya ketuanya mungkin otoriter gitu kan, keputusannya di ketua gitu kan ya. Ada yang tadi. Yang saya bingung kalau duit bisa hilang tuh gimana Pak? Duit koperasi lenyap gitu. Kalau duit bisa hilang gak usah heran Pak gitu kan. Kenapa? Kalau duit bisa hilang gak usah heran gitu kan ya. Jangankan di koperasi gitu kan ya. Di dompet pasti ya. Duit di bank aja bisa hilang gitu kan, nggak boleh gitu koperasi. Ini nih gue demen nih. Jadi nggak usah heran. Kalau duit hilang nggak usah heran. Hilangnya gimana kita nggak tahu. Oke lanjut Pak. Tapi menurut saya tadi makanya harapan kita sih kalau yang menjadi pengurus koperasi adalah orang yang amanah lah seperti itu kan. Sebenarnya tidak terbatas di koperasi, tapi memang baik buruknya koperasi itu benar-benar di tangan pengurus lah gitu kalau saya kira. Karena pengurus bikin merah ya jadi koperasi itu merah jadi merah, koperasi itu mau bikin biru jadi biru, itu di pengurus Pak. Sampai hari ini aman Pak ya? Coursera sampai hari ini alhamdulillah aman. Aset kita juga istilahnya gitu ya, aset kita juga makin berkembang gitu kan. Dalam melayani anggota alhamdulillah artinya bisa terpenuhi semua. Koperasi gitu di Krakatau Sarana Properti dan Krakatau Sarana Infrastruktur sehat.
berkembang positif ya. Berkembang positif. Alhamdulillah. Berkat ketuanya. Oh, berkat semuanya juga. Itu berkat ketuanya gitu kan. Kalau berkat ketuanya, Berkat orang ketuanya ketuanya. berganti-ganti gitu kan. Mayor Jenderal Soeharno. Salah. Harapannya di tentara sebenarnya dulu orang tua saya Oh, bener gitu ya? kan ya. Harapannya. Saya potongannya ada, potongan Pamen Pati ada nih. Nggak tahu jadi jenderal koperasi sekarang. Pak, Siap. kalau ngelihat sosok Bapak nih Ya. sebagai ketua koperasi, Bapak tadi bilang pasti ada stresnya. Ya, betul. Tapi Bapak orang yang mampu menangani stres. Dan Alhamdulillah. Bapak kelihatannya orang yang anti stres gitu ya. Alhamdulillah. Ya kan? Salah satu jalan keluarnya Bapak mengatasi itu, salah satu solusinya. Ya. Saya dengar Bapak senang olahraga ya, Ya, punya hobi olahraga. Boleh tahu olahraga apa Pak? saya sih hobi sih tidak, tapi saya senang renang, gitu kan, sama Berenang? Ya, berenang. Kuat ya? Kuat Pak berenang? Alhamdulillah. Gaya? Ya kalau hanya sekedar 100-200 meter ya kuat lah. Gaya apa nih Pak? Maunya gaya apa sekarang? Ya jangan gaya anjay lagi. Semua gaya insya Allah bisa, kecuali gaya yang apa namanya, yang satu itulah gaya. Waduh nggak ngerti saya. Cukup saya Karena dan kenapa tahu. saya menekankan itu Pak, Iya. hobi olahraga. Biasanya orang yang hobinya olahraga, manusianya itu konstruktif gitu loh. Betul. Setuju. Ya kan? Jadi apa namanya, punya objektivitas, Ya. positif gitu kan. Tanda kutip ada juga sih yang negatif, tapi Pastilah. enggak, tidak perlu dikhawatirkan kah? Ah. Karena itu nafasnya juga secara nggak sadar dibangun dari olahraga kan, Ya, secara betul. sportivitas, Betul. sportsmanship. Biasanya gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah Pak. Amin. Amin. Kira-kira gitu Pak ya? Ya, karena kan dari olahraga itu kan dalam kita melaksanakan saat ini umpamanya di kehidupan kita kan, jadi pikiran kita kan pikiran positif nih. Yang ada pokoknya sportivitasnya harus tinggi gitu kan. Seperti itu, jiwa Ya, sportivitasnya harus gede lah gitu kan bisa. Ya. Karena memang kan manusia sebenarnya kan letaknya ada di pikiran nih Pak gitu kan. Kalau pikiran kita bombong itu bahasa Jawanya bombong itu kan Apa artinya. itu, Pak? Bombong itu ya nggak usah mikir yang berat-berat lah, dalam artian yang berat kita jadikan ringan gitu kan. Apa ya. istilahnya Pak? Bombong Pak. Bombong. Kalau bahasa Jawa itu bombong gitu kan. Bahasa Jawa bombong itu ya? itu nggak ada beban lah gitu kan ya. Oh, cuek aja Meniadakan gitu ya? beban gitu kan ya. Bukan cuek aja ya? Kalau cuek kan Masa kesannya bodoh ya, negatif. masa bodoh jadi masa ya? bodoh kan cuek negatif, bukan. Jadi kita bombong nih. Kita bombong artinya apa? Ya sudah, nggak ada yang ngatur kok gitu kan ya. Di atas yang ngatur. Ini gitu Pak kan. nih, Udah guru-guru sih, gitu bombong kan. semua nih. Oh gitu ya. Bombong semua, santai aja, tenang. Santai Yang aja penting gitu kan, sarapan ya. sama-sama. Jadi dengan ya harapan saya pribadi gitu kan, dengan pikiran bombong tadi itu kita bisa pelan-pelan menyelesaikan salah lah gitu kan ya. Jadi Tidak begitu selalu berat. ada solusi ya? Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Pasti kan. Pasti ada selalu solusi lah gitu kan, saya yakin lah, meyakini itu gitu. Udah berapa tahun Pak menjabat ketua? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Berarti tahun ini terakhir ya? Tahun ini terakhir. Ada kemungkinan terpilih lagi? Kemungkinan ada, karena memang saya baru 1 periode gitu kan. Kemungkinan ada. Berapa periode sih kalau ketua koperasi? 2 kali. 2 kali. Oh, 2 kali? Ya. Kayak presiden ya? Iya, kita konstitusinya sama dengan konstitusi RI kita. Kayak presiden. Berat juga nih. tapi kan presiden mau ada 3 periode 2. Hah? Ah, yang bener nih. Baru tahu saya. Infonya gitu kan ya. Mau aja nih hoak masih gitu. Aduh, bisa aja nih Pak Jenderal. Yeah. Amin. Pak Soeharno, Amin. Ya. hobi berenang. Ya kan, ketua koperasi atau periode. Bisa terjadi 2 periode. Ya. Kalau memang tidak ada halangan, bisa 3 periode. Ya elah, ya kan. Betul. Ini soal keluarga Pak, Ya. kehidupan keluarga. Putra berapa Pak? Putra saya 3. Udah besar-besar dong ya? Yang pertama SMA kelas 2. Kebetulan kemarin juga pernah menjadi juara renang di Kota Cilegon. Oh, hobinya renang juga? Kebetulan Wah, yang keren laki-laki dong. nih, kelas 2. Laki ya? Laki. Mantap Karena kebetulan hobinya renang, saya senang kalau hobinya renang gitu kan. Ya. Hobinya Mau sport sendiri. lah ya? Sport, hobinya sport. Semuanya? Naik gunung, renang, terus apa namanya itu? Jogging, ya. Alhamdulillah, jadi dia punya hobi olahraga itu. Mantap. Ah, Ini saya setuju Pak, keren.
Terus yang lainnya? Yang lain perempuan umur 8 tahun kelas 5 SD Al-Azhar, yang ketiga masih 5 tahun TK. Ada kelihatan bakat-bakat olahraga atau bakat-bakat koperasi? Kalau yang kedua ini kurang bakat olahraga nih gitu Kurang kan. bakat, Kurang apa seniman? bakat. Seniman? Enggak, dia lebih ke apa nih? Kutu buku. Baca gitu loh, kutu buku. Kutu buku. Nah, yang ketiga mungkin bisa kayaknya nurunin garis saya nih. Suka olahraga Suka nih yang olahraga. ketiga. Wah, keren, Pak. Kalau ibu? Ibu kebetulan PNS di Kota Cilegon, Pemkot Oh, Cilegon, gitu. di Dinas Perizinan PTSP. Di Pemda ya? Di Pemda. Wah, saingan dong berdua ya? Saingan, Pak. Kalau lagi siang saingan nih gitu kan. Tapi kalau di malam juga saingan juga gitu kan. Itu tuh Tapi ya. asik, Pak. Kalau nggak ada saingan, kalau nggak ada kompetisi, kita nggak enak, Pak. Nggak Bener. semangat. Gitu Tapi kalau kan. di rumah kompetisi keseringan nggak bagus, Pak. Ya, iya, Bisa iya. salah paham loh. Tentunya jangan over gitu kan. Wah, jadi apa? Ibu di PNS, jadi PNS ya? Wah, hebat PNS. deh. Alhamdulillah. Bapak ketua koperasi. Wah, ini sebetulnya keluarga yang ideal nih. Amin. Semuanya aktif, bergerak semua kan? Amin, Pak. Betul. Iya kan? Pak Suwarno, Ya. di koperasi itu Ya. di Indonesia, setahu saya nih, Mhm. itu kan potong gaji ya tiap bulan ya. Kalau koperasi karyawan, kan ada koperasi karyawan, ada koperasi warga nih. Kalau koperasi warga biasanya, punten saya potong, koperasi warga biasanya dia punya usaha yang sejenis, dia membentuk itu beda koperasi gitu kan. Beda, Pak? Beda, Pak. Jadi koperasi ada koperasi karyawan. Ya dibungkusnya koperasi memang, tapi koperasinya di kalau yang di perusahaan koperasi karyawan, kalau yang di warga ada beberapa jenis usaha. Iya, karena saya satu, juga ada gitu pernah kan. lihat koperasi kelurahan apa? Ya, mempunyai itu koperasi kan ada kelurahan apa koperasi. gitu kan. Nah, dia membentuk gitu kan karena mempunyai semangat yang sama, usaha yang sama gitu kan. Mereka membentuk koperasi gitu kan Nah, bisa. supportingnya gimana, Pak? Yang mana nih? Yang kalau kelurahan gitu? Nah, biasanya supportingnya itu karena memang pada prinsipnya koperasi itu dari anggota ke anggota gitu kan ya. Ya, muter di anggota itu aja, Pak. Sepertinya gitu loh. Warga jadi ya? Iya, warga itu aja. Tapi Jadi susah ngaturnya benar-benar ya? mandiri nih gitu kan. Koperasi mandiri beneran gitu. Itu yang banyak bangkrut saya dengar. Karena susah kontrolnya, Pak. Iya, kontrolnya itu benar, Pak. Jadi Iya susah kan? kontrolnya karena memang kecenderungannya nih gitu kan. Kalau koperasi warga itu kan semangatnya biasanya di depan. Ada beberapa yang semangat di depan aja nih gitu Iya kan. benar. Ya. Itu dia apa namanya istilahnya? Anget-anget Anget apa ayam. ayam gitu. Anget-anget ayam gitu, Pak. Nah, tapi salah satu tugas saya nih sebagai Dekopinda, sebagai wakil ketua umum Dekopinda di Cilegon ini, nah kita harus membangkitkan koperasi-koperasi yang ada saat ini gitu kan. 50% koperasi di Cilegon ini kan kurang aktif ya gitu kan ya. Dari sekitar 400 koperasi yang ada, baik koperasi karyawan, koperasi warga gitu kan, itu 50% lah setengahnya itu kurang aktif gitu kan. Ada tapi kurang aktif. Oke. Tapi termasuk bagus, Pak, artinya 50% lebih lah gitu kan ya. Itu aktif karena kebanyakan memang di Cilegon itu koperasinya koperasi karyawan ya. Jadi Ya. jadi pemantauannya Oke, Pak. kontrolnya enak. Sekarang gini, Pak, kalau ada apa-apa sama perusahaan gimana, Pak? Kalau yang koperasi karyawan ya. Kalau yang koperasi karyawan. Ya, kembali ke koperasinya Krakatau Ya, Sarana gitu kan, Properti ya. atau KSI. Ya. Itu kalau ada apa-apa di perusahaan misalnya apa ada apa sih istilahnya masalah ekonomi yang menyangkut kayak sekarang ini kan apa namanya ada ancaman apa istilahnya aduh kok saya lupa ya ada ancaman ekonomi akan sulit gitu. Ya, Apa istilahnya, Pak? Tahu nggak istilahnya apa? resesi gitu apa Pak? Resesi. Resesi. Pinter loh. Kadang-kadang pinter, Pak. Tapi banyak gak ya? Gue selalu lupa nih. Resesi. Ya, Nah itu koperasi wah gimana tuh, Pak? sedikit banyak terpengaruh, Pak. Sedikit banyak terpengaruh. Sedikit banyak atau banyak? Banyak aja kali ya. Banyak dong. Banyak aja ya? Karena perusahaannya kan. Iya benar banyak. Jadi Iya kan? memang kalau koperasi karyawan memang support ya perusahaan induk itu support paling bisa katakan paling tinggi lah ya gitu kan. Karena memang untuk iuran wajib, iuran sukarela kan dipotong dari gaji mereka nih. Itu dia. Nah kalau perusahaannya katakanlah gitu kan ya. Lagi goyang. Lagi goyang gitu kan ya. Ya sedikit banyak pasti pengaruh ke koperasi, Pak. Nah itu akibat gitu akibat kesananya gimana, Pak? Nah, itu buat mau saya- tahu nggak karyawan? Kenapa? Karyawan mau ngerti nggak itu?
kalau ada problematika kayak begitu, karyawan mau terima nggak? Ini perusahaan lagi nggak bagus nih. Nah di koperasi sendiri kan sebenarnya gini Pak, masalah iuran, ada iuran wajib, ada iuran sukarela gitu kan, yang notabene itu dipotongkan langsung dari gaji mereka gitu kan. Itu yang wajib. Nah, itu ada yang wajib, yang sukarela juga kan mereka juga ada kan. Sukarela itu ya tiap bulan mereka mau nabung, istilahnya nabung berapa Nabung, yang baca gitu kan. Nah uang itu kan kita kita kelola, kita puter nih Pak gitu kan ya, kita puter gitu kan ya. Yang itu tuh nggak gede lah gitu kan ya, tapi karena orangnya banyak jadi besar gitu kan ya. Oh itu Pak. Tadi Bapak katakan wajib, itu dari gaji karyawan nggak? Potongan kan? Ada iuran wajib. Ada iuran wajib ya? Iya. Potong. Tapi ada juga tadi Bapak kata ada yang iuran sukarela tadi. Sukarela. Betul. Jangan-jangan yang sukarela ini yang bisa dimainkan nih Pak. Karena banyak kasus terjadi begitu tuh. Ya. Kalau saya nggak salah ya. Ya. Tidak salah sepenuhnya gitu kan. Tidak salah sepenuhnya. Jangan ragu-ragu Pak, jangan ragu-ragu. Ini berarti Pak Ari ini sudah memonitor nih perkembangan koperasi Cilegon nih gitu kan. Terutama yang Bukan ini, sini. saya koperasi di Indonesia Pak. Justru di Indonesia yang gede-gede itu gila-gila itu. Ya memang di beberapa koperasi ya Pak ya, di beberapa koperasi yang saya lihat gitu kan ya, ada namanya simpanan berjangka lah gitu kan ya. Simpanan berjangka itu orang naruh simpanan di situ dengan ketentuan bunga ini sekian persen lah gitu kan ya. Ya tapi kan diputer uangnya. Ya, uang itu sama koperasi diputer Pak untuk usaha di dalamnya gitu kan ya. Untuk usaha sinjam bisa, usaha untuk supply barang segala macam, intinya berusaha gitu kan ya. Nah, kembali lagi tadi Pak, memang apa benar yang dikatakan sama Pak Ari nih gitu kan ya. Jika memang kembali lagi pengurusnya kurang amanah gitu kan ya, di situlah gitu kan ya, itulah celah nih gitu kan ya. Ngeri nih, celah nih gitu kan ya, udah mulai ngeri nih, ada celah ke situ gitu kan ya, untuk penyelewengan dan segala macam lah gitu kan ya, karena memang pengurus itu mempunyai kekuasaan yang benar-benar bisa dikatakan full gitu kan, full power. Tapi nggak otoriter kan? Jangan otoriter. Nah pengurus yang bagus itu juga nggak otoriter Pak. Tapi ada ya? Kan, ya. Sepengalaman saya ya ada saja ada lah juga ya. orang itu gitu tergantung kan. sifat orang juga sih ya. Tergantung sifat orang dan juga. Kepentingan Pak. Ya nanti kan? Tadi kepada kepentingan. Kalau ada kepentingan pribadi kan repot juga gitu kan. Itu dia. Nah itu apa? Koperasi yang didasari kepada iuran bukan wajib, yang bukan dari gaji, yang sukarela tadi gitu ya. Itu ada juga di sini. Ada. Di Krakatau. Iya ada juga. Ada yang besar juga itu kan, besar ada juga Pak gitu kan, di beberapa perusahaan ada seperti itu kan, karena kebetulan kan saya beberapa mantau lah ya koperasi seperti tapi itu. Tapi aman gitu ya? Kan. Aman ya, kebetulan di Kosera ini kita ada sih gitu kan si Jaka, tapi nggak terlalu gede lah, karena saya membatasin pengalaman koperasi yang sebelah itu kan. Nah dari situlah kita membatasi dalam artian kita menyesuaikan dengan kemampuan kita, gitu maksudnya gitu loh. Orang kalau di luar kemampuan kadang-kadang kan bisa berakibat total juga lah gitu kan. Dalam artian gitu ya? Kita sesuaikan dengan kemampuan manajemen gitu kan. Ya. Terus kita mengantisipasi hal-hal yang mungkin negatif yang bisa terjadi gitu kan ya. Dari situ kita vaksin gitu lah. Boleh saya tahu Pak, apa aja yang dijanjikan atau difasilitasi oleh koperasi khususnya di KSP dan KSI? Ya, kalau kita selain simpan pinjam, kita sih nggak pernah menjanjikan sebenarnya gitu kan ya. Cuman kita memberikan, salah istilah nih ya. Kita memberikan kemudahan gitu kan ya. Kemudahan. Kalau janji namanya kampanye nanti gitu. Namanya juga mancing Pak. Jadi kita memberikan kemudahan Pak, kemudahan ya tadi salah satunya sinjam, terus sembako gitu kan. Ya kita juga barang lah, pengadaan barang nih gitu kan, misalnya kayak laptop dan segala macam gitu kan. Kita bisa mempermudah untuk pengadaan itu Pak gitu kan. Baik secara perorangan maupun secara institusi lah gitu, seperti itu Pak. Jadi nggak usah khawatir lah
Anda menjadi anggota koperasi di KSP atau KSI gitu ya? Betul, nggak usah ada yang perlu dikhawatirkan untuk masuk menjadi anggota koperasi. Nama saya Suharno, saya bintang 2. Bintang 2 terlalu kecil, Pak. 7. Bintang 7. Pusing terus, jangan juga 7 Pak. Pak, ini gini. Ya. Setiap tahun kan kita ada Idul Fitri, Ya. ada kayak Idul Adha, ada Christmas, ada Tahun Ya. Baru. Itu koperasi sibuk nggak tuh menghadapi itu biasanya? Ya. Punya frekuensi kegiatan lebih tuh biasanya. Betul, Pak. Terutama kayak kita mayoritas Islam di sini gitu ya, di daerah Cilegon gini lah gitu kan. Menjelang Idul Fitri itu kita intensitas kegiatan koperasi sangat tinggi, Pak. Bocor tuh ya? Beneran gitu kan. Betul. Bocor apa nih? Bocor apa dulu nih? Bukan bocor. Dalam Gempor artian juga ya. Tiap hari ke kantor cuma ngasih duit orang aja gitu kan. pinjam lagi loh kan. Biasanya kita ke anggota itu bagi ya sebagai penghargaan koperasi ke anggota gitu kan, kita bagi paket sembako gitu, lebaran THR gitu ya? gitu. Ya, THR versi koperasi ada ya? versi koperasi lah gitu maksudnya. Ada gitu tuh ya? kan. Ada, tapi biasanya berupa sembako gitu. Oh, bukan Pak. uang, bukan cash money ya? Bukan cash money, bukan cash money. Tapi ada juga yang mau pinjem kan buat lebaran, buat ini. Oh banyak. Bukan ada nih, banyak. Biasanya menjelang lebaran sama menjelang tahun ajaran baru. Emang susah manusia. Termasuk gue. Kalau itu jadi rahasia umum. Emang soal Tapi nggak duit, apa-apa, selama. soal duit udah nggak ada Nah, matinya, betul, nggak ada Pak. matinya udah deh. Mau koperasi kayak mau apa, pokoknya ada peluang hajar. Hajar aja. Pak, Prinsipnya. itu ngomong-ngomong, kalau perusahaan kan tiap tahun ada dividen tuh, Ya. pembagian keuntungan. Ya. Di koperasi ada juga. Di koperasi itu SHU, sisa hasil usaha. Itu tiap Sisa? tahun sisa hasil usaha. SHU ya. SHU. Sisa hasil usaha. Iya, betul. Gede? Tiap tahun fluktuatif, Pak, gitu kan ya. Fluktuatif. Jadi kalau kayak Kosera, saya katakan Kosera lah gitu kan. Kayak Kosera itu tiap tahun itu SHU-nya itu pasti di atas 1,5 M lah gitu kan. Oh Yang ya. dibagikan ke anggota nanti gitu kan. Jadi itu SHU itu tadi ya tergantung koperasi sih tadi, kalau nggak sih biasanya ada pembagiannya lah, Pengurus komponennya gitu kan. Itu mekanismenya pengurus lah ya. Ya betul. Tapi komponen SHU itu bisa kita tuangkan di anggaran dasar, Pak, maksudnya. Oh gitu? Iya. Kalau di Kosera Bukan dari pemerintah, Pak? Kenapa? Bukan aturan main koperasi itu secara umum kan dari pemerintah sebetulnya. Oh iya, kalau secara umum dari pemerintah, karena ya dia ada undang-undang perkoperasian ya gitu Iya. kan. Tapi lebih diturunkan lagi, didetailkan lagi itu di ADART di masing-masing koperasi, Pak. Nah, kita payung hukumnya di situ. Kalau dari pemerintah kan globalnya aja nih, Pak, Iya, gitu iya, kan. iya. Ya. DPR loh, Pak, itu. Kenapa? DPR kan itu yang bikin. DPR betul, Pak. Betul, Dia udah sudah apa namanya? Ya, kita bagian dari konstitusi kita ya, gitu kan. Artinya badan usaha yang langsung masuk ke dalam konstitusi negara itu adalah satu-satunya koperasi, Pak. Asosiasi yang lain nggak ada. Jadi sebegitu Iya, pentingnya, iya. sebegitu kuatnya koperasi itu sebagai bagian dari badan usaha di negara kita itu gitu. Ya, supaya Makanya- memang salah satu tugas Bapak adalah gimana supaya paling nggak Cilegon lah jadi Ya. minded gitu ya. Nah, paling nggak dia Cilegon kan sebagai tugas saya tadi itu gitu kan ya. Orang-orang Cilegon minded koperasinya itu harus tumbuh maksudnya gitu loh. Seperti itu. Apa istilahnya? Tumbuh kembang ya. Nah, Gila. sustainable growth. Sustainable growth. Jadi aus minum lagi, Pak. Sip. Ini kopinya kopi spesial gitu kan. Karena saya bilang kopi spesial gitu kan ya. Karena minumnya saya bareng presenter yang mantap. Saya kemanisan kopinya, Pak. Bukan kemanggisan, Pak. Hah? Bukan kemanggisan. Tadinya saya pikir kemanggisan, atau kemanisan. Pak, Ya. Bapak pernah dengar nggak Cilegon tuh membangun menuju targetnya menjadi smart city? Pernah dengar nggak, Pak? Pernah, Pak. Pernah. Bapak terpikir nggak satu perencanaan untuk pengembangan tadi koperasi itu menuju smart city itu? Ya. Artinya koperasi yang Bapak pimpin itu tidak hanya milik KSP KSI, tapi
mengikuti perkembangan kota Cilegon gitu. Ya, sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya. Artinya kemungkinan apa saja bisa terjadi dalam terutama khususnya di Korsera nih gitu kan ya. Bisa saja nanti kalau misalnya manajemennya bagus gitu kan, kita bisa berkembang keluar gitu kan, bukan hanya katakanlah gitu kan anggotanya karyawan KSI KSP atau KS Group gitu kan ya. Bisa saja kita berkembang Pak gitu. Jadi kan. yang namanya eksternal benar-benar orang luar gitu. Mudah-mudahan luar dalam artian bukan ekspatriat gitu ya. Kalau ekspatriat kan nggak bisa juga ekspatriat ya? Ya? Bisa sebenarnya, bisa. Mereka itu jadi keanggotaan koperasi ada dua, anggota biasa dan anggota luar biasa. Oke. Nah, anggota ekspatriat itu nanti masuknya ke anggota luar biasa sebenarnya gitu kan ya. Kayak saya gitu mau masuk? Ya anggota biasa karena orang WNI kan gitu kan. Iya lupa ya. Gak tuh ada keturunan di sana gitu. Jawa juga gue. Namanya Ari Sudarsono pasti kan Jawa nih kan mungkin. Kalau sudah kan Ari Sudarsana. Gitu. Iya benar. Kalau nggak sudah sini lah. Di Gitu. sini nggak apa-apa. Ya kami sebagai saat ini Korsera juga mungkin perlu saya sampaikan lah ya, perlu saya informasikan nanti ke anggota juga nih. Ini mumpung ada forum yang sangat luar biasa nih. Yang Bapak sangat luar biasa mau nih. menyampaikan sampaikan aja ke anggota atau ke teman-teman pengurus Siap, atau juga masyarakat. Jadi nggak hanya Cilegon nih ditonton banyak orang Pak. Iya bener. Iya, kapan lagi kan gitu kan saya ditonton banyak orang nih udah gitu kan mantep, ya. Bos. Monggo Pak. Iya, jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman anggota nanti koperasi ini akan sedang melakukan proses istilahnya ya Pengembangan atau bukan pengembangan, saya akan melakukan proses kerjasama lah gitu kan. Kerjasama dengan pihak luar untuk suplai gitu kan, suplai sembako, suplai peralatan ke daerah Bogor nih Pak. Siapa tahu barangkali nanti bisa terwujud gitu kan. Oh gitu. Jadi kita akan kerjasama dengan beberapa koperasi di Bogor gitu kan. Korsera nih, pribadi Korsera gitu kan ya. Untuk suplai beberapa barang sembako, ATK dan segala macam nih kita lagi memprospek terus Pak gitu kan ya ke sana. Jadi ekspansi nih ya? Ya ceritanya ekspansinya kerjasama nih gitu kan ya. Nggak apa-apa Pak, kerjasama. emang semua kan mulai. Tapi kita istilahnya nggak ngeluarin modal nih gitu kan ya. Kerjasama kita ngeluarin modal nih artinya ya sebisa mungkin kan kita modalnya nih sekecil mungkin lah gitu kan ya. Iya gitu. Kan niat baik udah modal tuh Pak. Lah iya niat baik udah modal nih. Modalnya niat baik gitu modal. kan. Yang kedua kita akan kerjasama dengan lembaga pendanaan syariah gitu Pak untuk Sinjam Pak. Selama ini simpan pinjam itu kan kita pakai dana cash koperasi nih, yang otomatis dari kan anggota ke anggota lah ya. Anggota itu sedikit banyak pasti akan cashnya akan bukan terganggu sih, akan berkurang lah istilahnya gitu kan. Karena anggota pinjam gitu kan kembalinya kan lama nih beberapa kali ngangsurnya nih gitu kan. Nah kita lagi memprospek kerjasama dengan lembaga pendanaan syariah gitu kan agar nanti dana simpan pinjam itu dari pihak ketiga nih Pak. Kita nggak mengeluarkan dana gitu kan, pihak ketiga gitu kan ya. Nah kita bagi hasil lah. Kalau syariah kan bagi hasil nih, bagi hasil keuntungan nih gitu kan ya. Korsera dapat keuntungannya tapi nggak keluar modal. Nah sementara di saat yang sama pemenuhan peminjaman ke anggota itu istilahnya gitu, OPM Pak. Apa tuh? Other people's money. Kurang lebih seperti itulah, Kira-kira dan juga gitu. kita lagi terus dengan PT KCI ya, teman KCI, masyarakat keanggotaan koperasi, mudah-mudahan nih gitu kan teman-teman KCI kan kemarin juga sudah ada berita bagus lah dari KCI gitu kan ya, bahwa nanti kemungkinan nih akan kerjasama masyarakat keanggotaan, Krakatau Jasa Industri kan masih grup kita nih gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ke sana karena sekali lagi kekuatan koperasi terletak di keanggotaan. Makin banyak. Ini Bapak luar biasa nih. Gitu kan. Krakatau grupnya terus berkembang, ekspansi terus dan diversifikasi juga. Betul. Koperasi nggak mau kalah. Mudah-mudahan. Dua jempolnya. Saya juga minta doanya Pak Ari dan semuanya nih gitu. Keren Pak. Jadi siap menghadapi Smart City ya? Siap Pak, siap. Nah, kebetulan saya akan mengkolaborasikan dengan program kerjanya Dewan Koperasi Daerah Dekopinda Pak. Sebagai wakil ketua? Sebagai wakil ketua umum gitu kan ya. Saya kan juga harus memberikan
pengarahan dan arah koperasi ini sebenarnya kemana nih maksudnya gitu loh. Oke. Bingung gitu. Aduh, padahal seru nih ngobrol sama Bapak. Ngomong-ngomong temen gue belum nongol nih. Jov, mana Jov? Udah gue mau habis nih. Udah diperintah boleh depan. Dong, nyanyi lagi nih. Nyanyi gitu lagi kan, loh. Ngopi kebanyakan, gue pakai hitam aja tuh ntar tuh. Aduh, kacau bener. Oh, gitar lagi. Duduk. Aduh, biasa aja kali. Enak kan tadi, Pak? Soalnya temenin yang ya gitulah. Ya, gue udah tahu. Ntar aja kita bisik-bisik. Kalau saya udah pergi baru ngomongin bener. Pak Suwarno, Siap. matur nuwun. Sami-sami. Mantap Mari. informasinya. Kita Yes. pas dulu. Pak, sehat-sehat Pak ya. Amin. Tapi suatu saat diundang lagi mau dong. Mau dong. Iya kan? Oke. Karena makin banyak informasi kan makin. Ah. Oke. Ya, demikian jumpa kita bersama dengan Bapak Suwarno, Ketua Koperasi Karyawan Ya. Krakatau Sarana Properti dan Krakatau Sarana. Mudah-mudahan Apa anggota namanya? sejahtera. Iya, Krakatau Sarana Infrastruktur Pak ya. Krakatau Sarana Infrastruktur. Mudah-mudahan jadi ketua lagi nih baru satu periode. Nah, gitu. Ya, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari, mari. Dengarkanlah, nikmati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas, bikin gemas. Sofa panas, bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke. Alhamdulillah saya nggak lemas. Saya kan lemas kan ya. Alhamdulillah saya nggak lemas. Iya, gitu yang kan. mesti Pak.